haqqu fihi anna alladhi inqata'a nuzu'u nafsi. Dan yang benar padanya adalah anna alladhi inqata'a, yaitu bahwa orang yang terputus. Apa itu terputus? Nuzu'u nafsihi lahu, yaitu ketercabutan dirinya baginya, artinya adanya kemauan untuk berupaya keras melawan akan nafsunya yang akan menjerumuskan dia berbuat dosa, sehingga dia itu mencabut diri daripada semua godaan-godaan yang akan menjerumuskannya. Lahu halatani, di sini ada dua kelakuan juga. Ahaduhu masalah daripada keduanya, ayyakuna inqita'u nuzu'ihi ilaiha, bahwa adalah terputus. Ini kata nuzui seperti tadi itu, dia termasuk mustarak lafzi. Pada umumnya dia mengandung arti yaitu mencabut diri. Nah, kemudian bisa mengandung arti dia adalah menjerumuskan diri ilaiha, kepada maksiat itu. Biputurin binafsi syahwati bakan, yaitu dengan adanya satu kekosongan pada nafsu syahwatnya saja. Al-mujahidu afdalu. Nah, kalau begini kasusnya, maka orang yang berjuang keras mengatasi hawa nafsunya itu afdal, lebih afdal min hadza, dibanding dengan ini daripada orang yang tidak berjuang melawan nafsunya. Kenapa tidak? Kenapa begitu? Tarkuhu bil mujahadati, karena dia yang mujahadah itu meninggalkan akan maksiat dengan sebab dia berjuang, padahal keinginannya menggebu-gebu untuk melakukan perbuatan maksiat. Tetapi Allah menyaksikan keseriusannya untuk melawan keinginan ini, maka Allah menyelamatkan dia. Maka dia selamat karena mujahadah, dan dia selamat juga karena tidak terjerumus berbuat itu si maksiat. Ad-dalla ala quwwati nafsi, sesungguhnya telah menunjuk pada kekuatan perasaannya, nafsunya. Wastila idinihi, yaitu penguasaan daripada agamanya ala syahwatihi, artinya dia lebih menonjolkan dominasi akan agamanya ala syahwati, atas syahwatnya. Dalam arti syahwat itu adalah kemanusiaan, sedangkan agama adalah suatu ajaran yang menyelamatkan, yang mengharuskan dia untuk meninggalkan maksiat, dan yang mengharuskan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib. Sehingga dengan demikian, yang namanya agama adalah suatu yang tidak bisa diabaikan dalam perjuangan manusia ini untuk menyelamatkan diri daripada semua kesengsaraan. Sehingga agama tidak hanya sekedar menginformasikan bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini sah, ini batal, ini haram, ini halal. Bukan sekedar itu, tetapi adalah agama dia memberikan solusi daripada semua yang dihadapi, berupa bencana, berupa perbuatan-perbuatan, godaan-godaan. Bahwa dalilun qati'un ala quwwatil yakin, maka dia adalah merupakan dalil yang terputus, artinya yang bulat, dalil yang kuat. Ala quwwatil yakin adalah sebuah sosok prajurit-prajurit jin yang kafir, itu yang diperalat oleh iblis, diangkat menjadi prajurit oleh iblis, sehingga setiap hari para setan ini menerima tugas daripada iblis. Iblis itu kan nanti membagi siapa yang menjadi ketuanya yang ada di benua Asia, siapa yang ada menjadi ketuanya yang ada di benua Eropa, benua Amerika, benua Australia. Kemudian ketua-ketua ini, direktur-direktur ini pun nanti akan mengangkat perwakilan-perwakilan di masing-masing negara. Dan yang di masing-masing negara itu dia juga mengangkat akan perwakilan di masing-masing provinsi. Dan yang masing-masing provinsi juga ada perwakilannya di tiap-tiap kecamatan, kabupaten, kemudian desa, dan sampai kepada yang paling bawah, status sosial yang paling bawah,
itu adalah cara daripada setan membagi diri. Berarti manajemen daripada setan itu kadang-kadang perlu ditiru oleh manusia. Karena apa? Siapa yang kapasitas, kemampuan, pengaruh, karismanya luas, maka dialah yang dipergunakan pada tempat itu untuk mengimbangi penduduk suatu desa yang mempunyai karakteristik yang kuat. Dan jika didampingi dia oleh setan-setan semacam itu juga yang kuat juga. Tetapi umat Muhammad SAW, kita ini umat Muhammad, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk selamat daripada godaan setan. Kalaupun ada yang terjerumus sampai kepada meninggal dunia dalam berbuat maksiat sebagai pengaruh daripada setan itu adalah merupakan salah satu tumbal yang akan digantikan oleh 10 paling tidak, bisa saja 25, 50 dan bahkan sampai ratusan untuk menggantikan posisi yang satu yang dapat dijerat oleh pengaruh setan itu. Digantikan dia. Nah, inilah maksud daripada firman Allah bahwa apabila suatu kaum murtad, satu orang murtad, maka Allah akan menggantikan dia di kaumin, dengan satu kaum yuhibbunallaha wa yuhibbunahu, yaitu mereka cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan-setan itu sebagai ujian. Dia adalah sosok, bukan seperti banyak orang-orang yang berpendapat setan setanul jin, setanul insi, kemudian bahkan para malaikat pun adalah termasuk daripada makhluk yang tidak berjisik. Karena kalau malaikat kan dari sinar, kemudian kalau daripada malaikat itu termasuk dia bukan suatu yang sifatnya sinar, tapi adalah menggunakan material api. Sehingga dengan demikian setan ini direkrut oleh iblis untuk menjadi prajurit, dan masing-masing nanti targetnya di tempat-tempat tertentu ada, sampai kepada tingkat RT itu ada penyusunannya, penyusunan pengaturannya. Nanti dia menerima, kamu harus pergi kemana? Ini bawa surat perintah ini ada by address, ini nama orangnya, alamatnya ini, kamu cari sana, kamu harus taklukkan dia, kata daripada atasannya. Terus apa program kita dengan orang tersebut? Kamu harus goda dia supaya apa? Dia bercerai dengan suaminya, dia bercerai dengan istrinya. Kemudian kau goda lagi dia supaya dia cepat-cepat nikah bersama perempuan lain. Dan begitu juga istrinya itu digoda untuk nikah bersama laki-laki lain. Nah, kalau setan itu sudah sukses membuat sebuah rumah tangga menjadi ambruk, hancur lebur, berantakan, yang tadinya dia menjadi istri sekarang menjadi janda, yang tadinya menjadi suami sekarang menjadi duda, itu sangat-sangat besar yang diberikan ganjaran oleh iblis kepada prajurit setan semacam ini. Karena itu yang paling yang paling besar fadilahnya. Kenapa? Kata si iblis, karena dengan terpisahnya si fulan bersama istrinya atau si fulanah bersama suaminya, pasti kalau sholat tidak konsentrasi dia, tidak konsentrasi. Karena tidak konsentrasi dalam sholat ini, itu menambah bonus dari si iblis kepada setan yang berhasil untuk menaklukkan orang-orang ini sehingga terjerumus ke maksiat. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang sifatnya maksiat disebabkan oleh karena melanggar larangan atau maksiat karena meninggalkan perintah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fahatani kuwatani, maka ini adalah dua kekuatan. Tadullul mujahadatu alaihima qati'an, yang menunjukkan mujahadah oleh akan mujahadah itu tadullul mujahadata alaihima qati'an,
yaitu yang menunjukkan bahwa mujahadah itu atas keduanya secara qat'i, dan artinya baik pada yang pertama itu orang yang sudah tidak punya syahwat yang aktif tidak perlu mujahadah. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai syahwat yang aktif, bahkan kalau tidak mujahadah dia pasti akan terjerumus. Maka dua-duanya ini katanya, padahal dua-duanya ini adalah memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa mujahadah itu adalah penting bagi keduanya. Kenapa? Kalau yang tidak punya syahwat itu, yang sudah tidak aktif syahwatnya ini, dia berjuang untuk istiqomah supaya istiqomah dalam meniadakan akal syahwatnya. Karena bisa saja nanti suatu waktu dia muncul, bahkan sampai tak terkendali. Dia melakukan apa yang biasa dia lakukan, tinggalkan itu akan dilakukan. Maka sebab itu mujahadah. Jadi mujahadah bagi yang mempunyai syahwat tinggi adalah yang meredam akan syahwatnya, sedangkan yang tidak punya syahwat itu dia mujahadah untuk apa? Istiqomah dalam tidak memiliki syahwat, supaya istiqomah agar jangan dia muncul lagi syahwatnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, karena ketika itu dia tidak mempunyai dosa karena dia belum mukallaf, bahwa kaqaulil yanahu aslam. Kemudian wal muflisu abdalu minal maliki, maka al-malikul kahari al-qahiri, yang muflis itu, muflis ini pada dasarnya orang muflis itu adalah orang yang lebih banyak utangnya daripada asetnya. Misalnya asetnya 10 juta tetapi utangnya sampai 50 juta. Ini muflis. Maka di sini muflis itu tetap diartikan bangkrut, artinya orang yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan maksiat, berarti seolah-olah dia tidak memiliki apa-apa daripada hal yang akan mendorongnya bermaksiat. Maka dia lebih afdal katanya minal malikil qahir al-khami li a'da'ihi, yaitu lebih afdal daripada raja yang gagah yang bisa mencambuk bagi musuh-musuhnya. Li'annahu, karena bahwasanya al-muflis itu la adwa lahu, tidak ada musuhnya. Ada musuhnya, lalu karena tidak ada musuhnya tidak ada yang diperjuangkan, tetapi dia tetap menjadi orang yang terhormat karena dia punya permusuhan. Wal maliku, sedangkan itu si raja, rubbama yaghlibu marratan, mungkin saja dia menang satu kali. Wa in ghuliba marratan, sedangkan bisa saja dia dikalahkan berkali-kali. Dia berperang 10 kali, kemudian tidak pernah menang, dia kalah-kalah terus. Wahada kalamu rajulin salimil qalbi, ini adalah merupakan ucapan daripada orang yang sejahtera hatinya. Asirun nazri, yang pendek pandangannya, al-zawahir, daripada yang zahir, gairi alimin, sedangkan dia tidak mengetahui, bi'annal idza fil akhtari, bahwasanya kemuliaan itu adalah akan lahir daripada sebuah kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan-jangan dia begini, maka harus, kalau begitu dia harus begini. Jangan-jangan dia begitu, maka kalau begitu dia harus begitu. Artinya begini, suatu keselamatan ini bisa saja dia muncul daripada sebuah kekhawatiran. Makanya terdapat apakah itu namanya lok-lokan. Kenapa orang itu tidak maju-maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Dia tidak takut kepada siapa-siapa, maka dia tidak pernah berupaya untuk mengungguli orang yang ditakutinya, karena tidak ada yang ditakuti. Dia terlalu pede, dia terlalu tabah. Akhirnya bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh orang. Tetapi dari satu sisi dia tidak akan maju-maju, karena di sini seolah-olah kompetisinya tidak ada. Tapi orang-orang yang yakin adanya keraguan pada dirinya, ragu-ragu untuk bisa mengalahkan musuh,
maka dia berupaya dengan mengadakan latihan-latihan, pelajaran-pelajaran sampai dia pada yakin bahwa dia akan dapat mengatasi akan musuhnya. Maka oleh sebab itulah perbandingan-perbandingan semacam ini, adanya mujahadah yang sifatnya itu ikhtiari lebih afdol daripada orang-orang yang tidak mujahadah. Karena kalau dia tidak mujahadah berarti tidak ada upaya dirinya. Sebab walaupun dia tidak punya upaya, dia toh akan selamat. Tapi orang-orang yang tidak dijamin keselamatannya kecuali setelah dia mujahadah ini, tentu banyak memakan energi dibanding daripada yang pertama tadi itu. Nah, tadi bi'annahu amana min ayyajmaha fihi farasul. Qala musannif rahimahullah. Dari segi syariat, memang salah satu daripada syarat kita untuk mendapatkan suatu keunggulan yaitu adalah ikhtiar yang serius lalu tawakal kepada Allah. Al-qaulul qail, bahkan ucapan qaulul qail, bahkan seperti ucapan orang kata as-sayyadu alladhi laysa lahu farasun wala qalbun, para pemburu. As-sayyad itu para pemburu. Alladhi laysa lahu farasun, yaitu pemburu. Kedua pendapat ini adalah karena berbeda sudut pandang. Kalau yang mengatakan yang tidak pakai anjing dan tidak pakai kuda itu lebih afdol karena dianggap daripada dia lebih kesulitan dibanding dengan orang yang pakai kuda dan anjing. Nah, sedangkan yang mengatakan yang pakai kuda pada anjing itu lebih afdol. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak pakai kuda dia pakai anjing itu, walaupun dia mengerahkan agar segala kekuatannya, tapi ada segi keamanannya. Segi keamanannya apa? Dia tidak lelah untuk mengarahkan anjing, dia tidak lelah juga dalam mengarahkan kuda, dan tidak khawatir kalau kudanya itu meloncat terlalu jauh lalu dia terlepas. Maka tidak ada kesulitan-kesulitan yang dikhawatirkan. Nah, adapun kalau yang pakai anjing, dia lelah mengarahkan anjingnya, kemudian dia lelah mengarahkan kudanya, bahkan sebelum dipakai itu dia lelah mendidik akan itu si kuda dan anjing supaya bisa dimanfaatkan. Maka dari sisi amalnya lebih banyak, itulah yang melahirkan sebuah rutbatun a'la minal akhar dan afdalu minal akhar. Jadi amaliyah ini terpasi dalam pandangan syar'i, yaitu adalah dari kacamata ini dipandang bahwa itulah yang lebih afdal. Dari kacamata ini yang dipandang maka itulah yang lebih afdal. Sehingga dengan demikian sangat-sangat relatif. Kalau kita ingin menilai akan mana yang paling utama, mana yang kurang utama, itu sangat-sangat relatif. Sehingga dengan demikian apa yang disajikan oleh beliau untuk memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada kita ini adalah sebagai salah satu ilustrasi daripada pernyataan yang mengatakan bahwa apakah orang yang impoten itu kalau bertobat setelah dia mengalami impoten daripada perbuatan zinanya diterima atau tidak. Kemudian beliau juga menyajikan dua pandangan yang alternatif. Karena apa? Kalau dia sudah impoten, tanpa dia bertobat pun dia tidak akan bisa melakukan zina. Jadi tidak ada pengaruh penyesalannya. Tidak ada pengaruh penyesalannya. Karena bahwa penyesalan ini diharapkan adalah dengan menyesalnya itu dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan dia dapat dosa, padahal dia masih mampu untuk melakukannya. Tetapi yang sebab penyesalannya itu dia bisa menahan diri. Nah, itu sebabnya mengatakan tidak sah. Nah, adapun yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Karena manusia ini bisa saja nanti setelah dia 2 tahun 3 tahun impoten, maka masuk pada tahun ketiga Allah memberikan dia kesehatan, lalu bangkit syahwatnya untuk berzina lagi,
maka penyesalan itu bisa berlaku. Nah kalau begitu intinya dua pendapat yang berbeda ini adalah sama-sama menyatakan bahwa penyesalan itu adalah berfungsi yang pertama untuk menghapus dosa daripada semua yang dia lakukan, dan yang kedua adalah dapat menghalangi dia untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan dia dapat dosa di saat dia setelah mengalami penyesalan. Nah itulah tempat titik temunya dua pendapat yang berbeda ini. Nah ini sekaligus mengajarkan kita bahwa ketika kita ingin memutuskan suatu masalah, maka banyaklah yang perlu indikator-indikator yang kita lihat, sehingga nanti sampailah kepada namanya tahrijul furu' minal usul, tahrijul usul minal furu', tahrijul usul minal usul, tahrijul furu' minal furu'. Ini dalam ilmu usul fiqh. Jadi itu semacam itu adalah sangat-sangat penting kita ketahui, sehingga dengan demikian kita tidak ketika memandang sesuatu dari satu sudut saja, maka lalu kita memonis dia begini-begini, maka itu akan menimbulkan banyak kemungkinan salahnya. Oleh sebab itulah kita pandang dari berbagai macam sudut. Maka untuk saat sekarang ini kita kalau berijtihad itu tidak bisa ijtihad fardhi, kecuali kalau kita memang sudah mengetahui alasan-alasan daripada ulama yang sudah memutuskan sebelumnya. Maka untuk sesuatu yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran, dalam hadis secara sarih, begitu juga ulama belum juga mengatakan dia secara sarih, maka kita membutuhkan akan ijtihad jama'i, yaitu adalah berijtihad untuk istinbat hukum itu dengan kolaborasi antara ahli-ahli yang banyak. Yang ahli Al-Qurannya silakan, yang ahli hadisnya silakan, kemudian yang ahli nahwu, yang saraf, yang pakainya dan balaghahnya, semuanya itu kolaborasi. Dengan nanti dari situ dan istimbat. Itu yang maksudnya, yaitu takhrijul usul minal furu' wa tahrijul usul furu' minal usul, tahrijul usul minal usul, tahrijul furu' minal furu'. Nah, itu. Sehingga kalau misalnya ada, ini kan ada orang yang menafsirkan Al-Quran, dia bilang, tadi saya ditanya sama Tagor Syairi, oh ada orang dia ceramah pada bulan Maulid ini katanya, yang mengatakan wattin wa zaitun wa turi sirin wa hadal baladil amin. Itu watturi itu artinya adalah kelamin laki-laki. Itu dia bilang. Itu wattin itu, tin itu adalah kelamin laki-laki, zaitun itu kelamin perempuan, turi